ngurus anak. Jangan, itu tugas kita. Jangan pernah tunjukkan diri kita lemah di hadapan anak-anak, karena ibu madrasah, ibu contoh untuk anak-anak, ibu yang dilihat oleh anak-anak. Pengen punya anak yang rajin sholat, ya ibunya kuatkan sholatnya. Ibunya ajak anak-anak sholat berjamaah. Kalau yang laki-laki makmurkan masjid, suruh dia berjamaah di masjid. Ini yang perempuan, yuk sama-sama kita sholat berjamaah di rumah. Pengen punya anak yang rajin Quran, ya ibunya rajin juga baca Qurannya. Ibunya baca Quran di hadapan anak-anak. Ya Bu, ini karena ibu contoh. Jangan pernah jadi ibu yang lemah di hadapan anak-anak. Kalau ibunya kuat, anak-anak akan nyontoh menjadi ibu yang kuat. Saya Bu, alhamdulillah, dengan ujian yang Allah berikan, saya mendapatkan hikmah. Saya cerita sedikit ya Bu ya, cuma buat nyemangatin doang. Mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah, mendapatkan malu dengan dan bersyukur dengan ayat yang Allah berikan. Surat Al-Baqarah 3 ayat ini yang membuat saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah, yang membuat saya kadang malu sama Allah. Dulu mungkin gak pernah diuji kali Bu. Selagi ada almarhum, hidup dengan popularitas, dipuji-puji orang, dibangga-banggakan orang, kadang jadi berhalanya orang. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Yang katanya Ustaz, public figure, Masya Allah, dianggap sempurna aja pada manusia. Dan yang sempurna, yang paling tahu keadaan diri kita ini kita, yang paling tahu keadaan keluarga kita ini kita, kan gitu. Tapi setelah itu benar Allah berikan ujian. Mungkin bukan ujian, buat saya ujian, teguran, dan mungkin azab dari Allah. Dengan surat Al-Baqarah 155, saya bersyukur, saya menangis, saya malu sama Allah. Ternyata sombong benar ya jadi manusia gak mau diuji. Wa yanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Dan pasti kata Allah, pasti Bu, sebaik-baik pakaian untuk suami. Aib suami, keburukan suami, kekurangan suami, tutupin, gak usah diumbar, gak usah dicerita-ceritain ke orang-orang. Cukup kita saja yang tahu. Sama sebaliknya, baik-baik pakaian takwa. Jadi, dan pasti aku akan mengujimu Bu, kata Allah. Pasti sedikit dengan sedikit ketakutan. Ini saya diuji kehilangan makhluk, takut yang luar biasa saat itu. Bertanya Allah, ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, kok gak adil? Anak saya masih kecil-kecil. Ya Allah, banyak pertanyaan ya Allahnya. Nanti saya cari nafkahnya gimana? Nanti rezekinya gimana? Lupa. Kebakar rumah, teriak-teriak ke tetangga, gak ada yang nolongin itu dia. Cuma Allah yang bisa menolong kita. Cuma Allah, berharap sama Allah. Disinilah Allah tunjukkan, gak ada manusia yang bisa nolong. Saat kita minta pertolongan, cuma Allah yang bisa menolong.
Allah sangat-sangat dekat saat itu. Kalau bukan Allah pengen ngasih kesempatan hidup, mati semua saya sama anak-anak. Bangun panas dikepung api, makanya nauzubillah min dzalik. Ngerasain rumah kebakar aja seperti itu, gimana ngerasain di neraka? Nauzubillah min dzalik. Maka jangan pernah kita minta pengen dimasukin ke neraka. Nauzubillah. Terkepung api di mana-mana, nggak bisa keluar, di dalam udah habis semua. Cuma dikasih kaki, ngerembet-rembet, mati lampu, merembet-rembet nyelamatin anak-anak. Lalu loncat dari lantai 2, karena cuma itu yang bisa lewat, di dalam udah gak bisa lewat semua. Setelah itu baru tetangga pada datang, nyiramin air semua. Begitu udah padam, cuma bisa bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Kasat mata yang kita lihat bukan milik kita. Yang kita kejar, kita kumpulkan. Yang kadang membuat kita lupa, yang kadang membuat kita bangga, yang kadang merasa diri ini semua milik kita. Saat Allah cemburu kepada diri kita, kita mengagung-agungkan makhluk, memuji makhluk, merasa makhluk milik kita. Saat Allah cemburu dengan itu semua, Allah berhak ngambil apapun dengan bagaimana keadaannya. Habis, Bu. Dan saat itu Allah hanya tunjukkan harta yang paling saya miliki, walaupun bukan milik saya. Harta yang sesungguhnya ini 4 anak titipan yang saat itu hidup bisa selamat dari kepungan api. Saat itu anak saya begitu masuk subuh, dia ajak orang-orang yang sedang Abizar, anak saya saat itu, anak nomor 2, umurnya saat itu baru 10 tahun. Pas kebakaran api, semua pada memadamkan api, udah pada masuk azan, dia ajak orang-orang, Om, ayo Om sholat dulu, Om sholat dulu. Udah biarin sholat dulu, nanti bentar lagi lambirnya datang. Di situ Allah tunjukkan nih harta sesungguhnya. Harta sesungguhnya yang kasat mata, yang dengan zuhir saya lihat itu bukan milik saya. Habis, betul Bu. Surat Al-Baqarah tadi betul-betul saya rasakan kehilangan makhluk, harta, kelaparan, ketakutan, sedikit ketakutan. Ya, saya takutnya luar biasa Bu. Kehilangan harta, ya saya takutnya luar biasa. Ya Allah, habis ini saya tinggal di mana ya sama anak-anak? Habis ini saya makan apa? Udah kebakaran, kehilangan, kerampokan. Habis saya gak punya uang sama sekali. Dompet saya diambil, semua diambil. Gak punya, bingung mau makan apa. Ini betul banget ketakutan luar biasa. Padahal Allah cuma kasih sedikit saja ketakutan, tapi manusia takutnya luar biasa. Gimana ini kalau bumi dikoncang sama Allah? Maka dari situ, tapi saya berbaik sangka dengan ayat terakhirnya. Ayat Allah katakan di situ, wa basyiri sabirin, wa basyiri sabirin, wa basyiri sabirin, dan sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Berkaca lagi, saya selama ini sabar. Siapa orang yang sabar? Yang dikasih musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini semua datang dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Saya cuma punya dosa doang saat itu Bu. Maka saya bertanya, ya Allah, dengan ujian ini, oh dosa apa yang saya lakukan, maksiat apa yang saya kerjakan, dan amal apa yang saya tinggalkan. 3 ini jadi tafakur buat diri saya. Kalau kita dikasih musibah, tanya saja Bu, baik sangka sama Allah, muhasabah, tafakur, dosa apa yang saya kerjakan, maksiat apa yang saya lakukan, amal apa yang saya tinggalkan. Basyiri sabirin, kenapa harus gembira? Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Di surat Al-Baqarah 157 itu saya menangis baca ini. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat. Dalam ujian ada rahmat Allah. Allah ampuni dosa kita. Oh saya baik sangka Bu,
walaupun habis semuanya, saya nggak punya apa-apa, baju aja akhirnya dikasih sama orang, baju cuma satu yang nempel, nggak punya uang. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur. Saya nggak bayangin begitu tahu makna hisab yang sesungguhnya, begitu ngerti, punya ilmu, tahu karena mendengarkan ceramah-ceramah ulama-ulama bagaimana hisab yang sesungguhnya. Saya bersyukur. Mungkin saya paling lama kali hisabnya barang-barang saya, harta saya, atau mungkin sedang dibersihkan. Saya bersyukurnya mungkin dibersihkan sama Allah. Selama mungkin saya hidup berumah tangga, udah ada harta yang mungkin kurang berkah, kita nggak pernah tahu. Dibersihkan, saya baik sana, saya sedang dihisab oleh Allah. Mungkin hisabnya dihabiskan di dunia, dikasih teguran sama Allah, dikasih kesempatan hidup lagi sama Allah. Tawakalilah ya Allah, terserah engkau. Walaupun mungkin namanya manusia, wajar. Kalau ada kamera nih Bu, saya ngambil bendera, ya Allah, udah ya Allah, cukup ya Allah, gak kuat ya, melambaikan tangan ke Allah. Tapi Allah jauh lebih tahu keadaan diri kita yang kita kadang sok tahu dengan hidup kita. Allah jauh lebih tahu. Allah kapanpun mau memberikan itu, kapanpun. Tergantung kitanya mau sabar, mau bersusah payah itu. Makanya setelah itu janji Allah itu betul, Bu. Barang siapa memperbaiki hubungannya kepada Allah, Allah perbaiki urusan dunianya. Ini janji Allah, Bu. Bener banget. Gak lama, ada yang masih pinjam rumah Umi, udah tinggalin aja di rumah saya sama anak-anak. Udah tinggal di situ. Umi kapanpun mau tinggal di situ silahkan. Masya Allah. Padahal gak kenal, cuma lihat saya aja di TV. Ini karena kasih sayang Allah. Nggak mungkin Bu Allah uji kita. Allah nggak memberikan hadiah, itu nggak mungkin. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hamba-Nya. Allah lebih tahu kita kuatnya. Allah lebih tahu kita pasti mampu. Saat kita sekolah, kita pun mengerjakan ujian. Semua pertanyaan kita jawab, walaupun kadang jawabannya salah. Tapi kita selesaikan ujian sekolah ini dengan baik. Gak ada yang kita kosongkan itu jawabannya, walaupun kadang kita ngaco jawabnya. Begitu juga di dunia. Allah berikan ujian kita. Ujian tanda cinta Allah. Mau salah jawabannya, karena menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Tapi kalau menurut Allah sudah baik, pasti baik untuk kita. Jadi saat kita diberikan ujian, selesaikan ujian dengan sebaik-baiknya. Sabar dan sholat. Kalau kata Ustadz tadi, sabarnya sampai sholat, sholatnya dengan sabar. Jadi bentak pertolongannya itu, ya Bu, maka semangat. Semangat, jadilah penikmat ujian. Jika ujian kesedihan Bu membuat kita jauh dekat dari Allah, jika kita dikasih ujian sama Allah, ujian kesusahan, kesusah payahan, kelelahan, kesedihan, tapi membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini iman. Ini nikmatnya iman. Nikmatnya iman bisa kita rasakan saat dikasih ujian, tetapi kita semakin dekat dengan Allah. Itu nikmatnya iman. Tapi pahitnya iman, saat kita dikasih ujian kesenangan, kita semakin jauh dari Allah. Itu pahitnya iman. Ibu-ibu, bahagialah dengan hijrah kita. Hijrah gak berhenti di sini. Terus tugas kita terus memperbaiki diri kita semakin jauh, semakin lebih baik lagi, lebih baik. Tapi tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Ibu, ini saja dari saya. Yang bodoh ilmu, yang banyak ngomong, banyak dosa. Sebaik-baik ibu-ibu, sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Tapi seburuk-buruk kalian semua masih jauh lebih buruk diri saya. Kebenaran, kebaikan semua datang dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, baiklah acara selanjutnya pemutaran video dokumentasi perjalanan tim Proyek Akhirat Nikab Squad. Baiklah, sebelum ada pemutaran dokumentasi, kita persilakan kepada Ustadz Umar Fakihullah, dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya.
Silakan buat Umi dicicipi snacknya ya Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli sudurana wa tazawwas an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Para alim, para ulama, semoga rahmat Allah yang saya hormati dan ikuti, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak ibu yang semuanya, semoga rahmat Allah, dicintai Allah SWT dan diridhoi Allah SWT. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Tujuan utama silaturahim Bapak Ibu agar diingat bahwa kita itu pernah sampai di sini, bahwa ada rekaman, ada memori baik saya ataupun Bapak Ibu sekalian. Apa fungsinya? Diingat sahabat itu syafaat. Kita nggak pernah tahu siapa yang duluan masuk surganya Allah. Tapi ketika ditanyakan, ya Allah, saya itu pernah berkunjung di Padang, di sebuah masjid namanya Masjid Al-Hijrah. Pernah ada acara begini-begini, jamaahnya begini-begini. Mereka sekarang ada di mana ya Allah? Nah, itu yang ditanyakan itu kalau pas ada ya, ada itu nyangkut di neraka. Ditanyakan sahabat adalah syafaat. Maka perbanyaklah sahabat yang membuat rekaman kita itu ingat dalam taat kepada Allah. Karena amal kita terlalu sedikit. Maka kita hadir di tempat ini juga untuk menginformasikan karena sadar amal-amal kita sedikit, bagaimana kita beramal cerdas di waktu yang terbatas. Mau maksimal kayak apapun itu enggak akan pernah bisa maksimal. Ada seorang yang diceritakan oleh Rasulullah. Maaf saya lepas bu, terganggu. Itu beramal sudah 800 tahun tahajud. Ada ibu yang punya rekor 800 tahun tahajud. Nah, belum itu sampai ke sana. Sehingga frekuensi kesalehannya bisa bertemu malaikat. Orang itu soleh itu bisa bertemu malaikat. Malaikat itu di pinggir danau sambil memegang buku tebal. Maka ditanya, siapa Anda? Saya malaikat. Itu megang apa? Buku. Apa isinya? Catatan hamba-hamba Allah yang dicintai. Ada nama saya enggak? Sebentar saya cek. Enggak ada. Seketika tersungkur
Ya Allah, tahajud 800 tahun tidak pernah putus. Tapi tidak dianggap sebagai hamba Allah yang dicintainya. Kenapa? Kenapa nama saya nggak ada? Malaikat jawab, saya itu pengen banget mencatat nama Anda, tapi dilarang sama Allah. Kenapa? Karena Anda beramal untuk diri Anda sendiri. Tidak mau peduli dengan tetangga yang kelaparan, tidak mau peduli dengan keluarga yang kesulitan, kerabat yang kesusahan, tidak mau peduli dengan kaum muslimin. Faman lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum, yang tidak mau peduli kepada urusan kaum muslimin, yang bukan bagian daripada mereka. Ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Nikop Kuat, tanggal 17 insya Allah mau melakukan kunjungan ke Palestina, ke Syam, di tempat-tempat pengungsian, sekedar ngasih selimut karena ini sedang musim dingin, ngasih kue, ngasih sarung kepada anak-anak di sana untuk menyapa dan untuk menunjukkan kita itu satu tubuh. Jadi kalau ada yang kedinginan, kita ya agar terasa kedinginan. Kalau mereka kesakitan, kita juga merasakan kesakitan. Kalau mereka itu ada yang kehilangan dan menguras air matanya, kita pun juga ikut-ikutan terasa. Tidak seberapa, saya yakin. Tapi kalau kita kirimkan sendiri repot. Coba kalau ngirim 1 juta, ngirim 500.000, dikirim sendiri susah ya? Susah. Dan ini juga untuk memenuhi perintah Allah yang sekaligus sebagai protokol keselamatan. Kalau pakai masker, social distancing, cuci tangan, itu protokol kesehatan. Kita taati, tapi jangan sampai kita tidak mentaati protokol keselamatan. Allah sudah mengeluarkan protokol keselamatan. Ada di surat Al-A'la ayat ke-14. Ibu-ibu hafal nggak surat Al-A'la? Apa ya? Yang bunyinya A'la mana ya? Ternyata susah. Tapi kalau sabihis mau tinggal A'la, hafal nggak? Mana itu hafal juga? Tiap Jumat disunahkan untuk dibaca imam dalam khutbah, dalam sholat Jumat. Dalam khutbah, dalam sholat imam. Kalau yang dibaca sering itu tandanya penting. Yang diminta dibaca sering itu tandanya penting. Karena kita berhajat untuk selamat di dunia ini. Era pandemi yang seperti ini butuh semuanya selamat. Maka pegangi yang benar-benar protokol kesehatannya tetap dijaga. Tapi protokol keselamatan dari yang memberikan keselamatan itu lebih dipegang lagi. Allah sudah sampaikan qad aflaha man tazakka, sungguh benar-benar pasti selamat. Gak mungkin meleset, gak mungkin geser, pasti selamat. Qad aflaha, qad yaitu untuk penguatan, aflaha fi'il madhi itu juga penguatan. Sungguh pasti selamat siapa orang yang berzakat. Kita sudah diingatkan mendidik, ini akhir tahun kalau ingin berzakat akan lebih afdol, nilainya 700 kali lipat karena disebut fisabilillah juga. Itu kalau kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di negeri sana. Di sini bermanfaat, tapi di sana lebih bermanfaat berkali lipat karena lebih sulit keadaan yang ada di sana. Kalau zakat sudah selesai, kemudian sedekah. Jadi yang banyak sedekah itu yang pasti selamat. Bahkan tanda-tanda husnul khotimah itu di awal juz 4 itu ditandai dengan sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan diterima seluruh kebaikan. Sholat kita, puasa kita, haji umroh kita,
itu semua belum disegel dalam penerimaan sebelum melakukan satu amal sebagai tanda husnul khotimah. Kalau ada seorang yang meninggal dunia, akhir kehidupannya disegel dengan bersedekah, maka itu tandanya husnul khotimah. Tanda husnul khotimah itu sederhana, bersedekah di akhir kehidupan. Entah itu wakaf, entah itu sedekah istimewa, entah itu sedekah yang bikin gredeg gitu ya, entah itu sedekah besar, sedekah yang luar biasa sebagai kiriman kelak di akhirat. Ibu-ibu pernah lihat TKW? Kalian ya, wajah mereka kalau di bandara itu kira-kira wajah cerah atau wajah susah? Saya pernah karena sering ke sana gitu. Saya tanya, Bu, kok wajahnya cerah, kenapa Bu? Mau nengok tanah, mau nengok rumah. Rupa-rupanya bekerja di luar negeri itu dikirimkan hasilnya. Begitu pulang, rindu ingin melihat apa yang sudah dikirim dari luar negeri. Sementara Rasulullah mengingatkan, kun anta fid dunya, jadilah kamu di dunia ka'annaka abiru sabil, seakan-akan kamu itu orang yang melakukan perjalanan. Mirip para TKW itu, mereka itu punya tujuan misi bekerja secepatnya pulang, tapi hasil kerjanya cepat-cepat bisa dihasilkan, bentuknya di tempat lain. Kira-kira ibu pernah nggak membayangkan nanti kalau kita sudah meninggal di kuburan ada AC-nya nggak? Kok nggak pernah ngasih AC masjid kok berharap ada AC? AC dari mana? Ya tiba-tiba. Jangan nekat ah. Mau belum tentu. Kira-kira nanti di akhirat itu dapat tanah nggak? Ya dapat. Siapa bilang belum tentu? Kalau nggak ngirim tanah ke sana, nggak ada sertifikat tanah nama kita. Abu Dahdah dan Ummu Dahdah itu orang pada zaman sahabat itu megang tangan Rasulullah karena turun surat Al-Hadid ayat yang ke-18. Rasulullah, apakah Allah butuh pinjaman? Iya. Mana tanganmu ya Rasulullah? Tangannya dijulurkan. Engkau sebagai saksinya ya Rasulullah, aku titipkan tanah yang ada 400 pohon kurmanya kepada Allah. Terserah penggunaannya untuk membiayai apa di jalan Allah. Ketika sudah diserahkan kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj itu melihat kebun yang tulisan pohon kurmanya itu sudah ada Abu Dahdah, Abu Dahdah, Abu Dahdah. Allahu Akbar. Orangnya masih hidup di dunia, tapi sudah punya kabel, sudah punya 400 pohon kurma di akhirat sana. Mungkin nggak orang ini nggak masuk surga, tapi punya 400 pohon kurma. Mungkinkah ini kayaknya nggak masuk surga, tapi sudah punya tanah 1 hektar yang sudah dikirim ke sana melalui wakaf buat masjid, wakaf buat pesantren, wakaf buat madrasah. Mungkinkah dia nggak masuk surga? Yang mobilnya sudah dikirim ke sana karena disedekahkan, karena diwakafkan. Oh, ini cara cerdas. Saya tidak peduli kita itu usianya berapa, tapi kalau kita beramal cerdas itu bisa mengejar semuanya. Seorang wanita di zaman Bani Israel itu sudah penuh dengan belum dosa. Profesinya dia itu pelatih. Tapi karena menolong seekor anjing yang kehausan nyaris mati, dosanya diampuni semuanya. Ini menolong seekor anjing, makhluk Allah. Bagaimana menolong hamba Allah, mukmin di bumi yang diberkahi oleh Allah, akan berkah lebih hebat lagi. Jadi syarat protokol selamat itu adalah bersaudara. Kalau ada satu mobil itu jatuh ke jurang, yang paling selamat kira-kira siapa itu? Yang ahli saudara. Itu sudah bisa dipastikan. Kita sudah sering ketemu yang seperti itu. Yang kedua, pada taros marobihi, orang yang paling selamat adalah yang banyak mengingat kepada Allah. Tadi juga saya cerita, saya itu pernah ketemu nenek-nenek usianya 70 tahun tapi masih rajin menghafal surat Al-Kahfi. Nah, 70 tahun makanya susah kayak hafal surat Al-Kahfi, dibaca aja bisa. Rupa-rupanya nenek ini punya pengalaman. Ustaz,
saya dengar sebuah pesawat pernah jatuh di laut dan semuanya meninggal kecuali satu orang yang diselamatkan Allah karena dia hafal surat Al-Kahfi. Maka berlaku janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya dan menjaga siapa saja yang menjaga Al-Quran. Maka kalau ada sebuah makam kemudian hari dibongkar dan jenazahnya masih utuh, bisa dipastikan dia orang yang menjaga Al-Quran. Entah karena hafal, entah karena menjaga beberapa ayatnya. Maka siapa yang baca Isya sebelum tidur, habis Isya sebelum tidur itu sudah baca surat Al-Mulk. Di sini biasa nggak ya baca surat Al-Mulk? Tabarok. Al-Mulk kalau nggak kenal tabarok. Kalau di kampung kami biasanya tabarok kan. Ada Yasinan. Tapi Yasinan lebih terkenal. Itu nama lainnya adalah surat Waqiah, surat penjaga, surat pembela. Dulu kami itu bingung bagaimana menemukan ini suratnya apa tidak. Tapi sekarang kami tahu caranya. Ada ibu meninggal, saya mesti tanya, biasa baca surat Tabarok? Iya, karena sudah ada pembela, sudah ada yang menjadi saksi baiknya, sudah ada yang akan memperjuangkan. Surat Tabarokah, surat Al-Mulk itu akan memperjuangkan, akan memberikan syafaat, memastikan tidak kena azab kubur dan memastikan kakinya masuk ke pintu surganya Allah. Maka jangan lewatkan surat Tabarok, surat Al-Mulk. Yang kedua, yang nomor 3, Rasulullah dia rajin sholat. Andai kata banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh dunia itu mau ditahan dengan sholat 2 rakaat, niscaya akan tertahan. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Itu istimewa. Sholat itu pembuka pintu gerbang apa saja. Saya itu pernah dengar ceritanya Bapak Jamil Kasih. Istrinya itu sakit 11. Aku belum temukan penyakit. Dia harus diserum sehari 4 kali. Satu serumnya harganya 8 juta. Berarti sehari harus mengeluarkan 8 kali 4. Karena kepikiran biaya, dia konsultasi. Coba sholat. Maka sholat, setelah itu bertanya kepada Allah, gerangan apa? Istri saya kok diuji kayak begini? Itu nanti salahnya apa? Tiba-tiba diingatkan ibunya yang kehilangan uang 150, langsung ditelepon, ibu aku pernah kehilangan uang sebanyak 150 rupiah di bawah tanah. Iya, dulu ibu tidak pernah lupa, itu uang untuk bayar hutang. Gara-gara itu ibu malu karena uangnya nggak ada. Itu yang ngambil saya. Itu sudah rencananya tidak akan saya maafkan. Tapi kalau yang ngambil kamu maaf. Begitu diketahui sebabnya, minta maaf, akhirnya ketemu penyakitnya, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 protokol keselamatan yang sudah kasihkan, tapi juga ada 3 protokol perubahan. Kalau tidak ada amalan ini pada kehidupan ibu sekalian, bapak sekalian, pasti hidupnya mudah. Surat Al-Ain silakan dibaca. Fa'amaman aqtawat taqwa wasattaqwa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Siapa yang melakukan 3 amal ini hidupnya pasti mudah, keluarganya mudah, mendidik anak-anaknya mudah, mencari nafkahnya mudah, urusan-urusannya itu dibuat mudah, kesusahan-kesusahan itu dibalik menjadi mudah, dan semua dimudahkan oleh Allah. Apa itu aqtaw? Sudah memberi. Jadi konsep hidupnya itu memberi. Kalau tadi sudah diceritakan bagaimana konsep bahagia, sesuai ditanya bagaimana kita bahagia. Bahagia itu sederhana. Bahagiakan orang lain, maka kebahagiaan orang-orang yang kamu buat bahagia itu akan dikompaskan di dalam hatimu. 1000 orang yang bahagia karena pemberian kita, maka 1000 kebahagiaan itu akan dikompaskan di dalam hati kita. Maka kita menjadi orang yang sangat bahagia.
kemudian bertakwa, selalu taat. Ibadahnya ditambah, dan membenarkan janji Allah di balik satu ayat dibuktikan, janji Allah di balik sholat ini dibuktikan, janji Allah di balik hadis ini dibuktikan. Itu luar biasa. Kami tidak bisa menjelaskan panjang karena keterbatasan waktu, tapi kami akan fokus kembali kepada rencana panitia yang insya Allah tanggal 17 nanti akan ditunjukkan beberapa yang sudah mereka lakukan di tahun 2020 hari bulan Februari. Mereka sudah sampai ke sana menyapa kaum muslimin yang tidak ada di sana, dan kita itu tidak kena dosa. Cuma sekedar lihat, cuma sekedar ngerti tapi tidak ikut, maka di akhir sesi ini kita akan bareng-bareng yuk kita ambil harta kita kalahkan rasa pengen kita buktikan kepada Allah, kita akan bertransaksi, kita akan mengharap ridha Allah, kita akan betul-betul membuktikan benar enggak kalau sedekah fisabilillah itu dibalas 700 kali lipat. Itu buktikan. Sekitar 5 tahun yang lalu kami membuktikan itu. Ya kayak acara seperti ini, saya itu pengen membuktikan benar enggak janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 261. Coba saya pengen membawa 1 juta. Kira-kira janji Allah benar enggak akan dikembalikan oleh Allah? Dan wallahi benar, kembali 700 kali. Jadi 700 juta. Coba 1 juta, setelah itu dari rumah yang harganya 700 juta. Wallahi benar. Jadi itu dibuktikan. Ada kita itu senang itu dengan syariat itu senang. Senang dengan perintah Allah, senang dengan ayat Allah. Itu bukan sekedar tausiah, pengajian, ceramah, tapi untuk way of life, untuk perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan bisa terurai. Saya tidak akan panjangkan karena waktu kita sangat pendek. Mudah-mudahan nanti di tayangan selanjutnya bisa dilihat hal yang dilakukan seperti itu. Nanti tinggal mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan kemurahan dari Allah, kemudian dari Allah, kita ikut lindung berkontribusi. Barangkali 1 jaket yang kita titipkan lewat rupiah kita, tapi itu jaket yang menyelamatkan dari akhirat. Surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 5. Saya termasuk yang sudah membaca surat Al-Lail setiap sore hari seperti ini. Masalah itu ibu yang ingin mempraktekkan membaca surat Al-Lail setiap habis asar, bulan-bulan, itu jaminan rezekinya masalah tidak ada hentinya. Gitu ya Bu ya. Kita akan lihat nanti bersama-sama. Ya, kita pengen lihat tadi ya 1 jaket, 1 permen atau berapa rupiah, berapapun. Kalau yang bawa harta mau silakan, yang belum punya harta tapi bisa transfer juga masalah. Tidak harus banyak, yang penting tidak sedikit dulu. Tidak harus banyak, yang penting tidak sedikit. Dan kalau bawa sedikit ya susah. Rantungnya itu sama, 1 juta rantungnya sama, 100 juta juga sama. Bahkan kalau perlu ya barang juga tidak apa-apa, sertifikat, rapi, uji, biar yang repot panitia saja. Bagaimana cara mencairkan itu urusan mereka, bukan urusan kita. Demikian ibu, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, diberkahi Allah harta kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi usaha kita, diberkahi waktu dan usia kita, diberkahi kampung kita, diberkahi negeri kita tercinta Indonesia ini, dan diberkahi semua anak keturunan kita dengan barokah sedekah kita yang kita titipkan, kemudian diberkahi Allah. Mudah-mudahan menjadi sebab berkahnya itu kembali ke kita, keluarga kita dan anak keturunan kita menjadi amanah yang saleh dan salehah, penyelamat kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Saya cukupkan. Selanjutnya monggo kemudian silakan diperlihatkan kepada mereka sambil kita lihat bareng-bareng. Saya tutup dulu sambil nanti kita bareng-bareng akan melakukan kepada ibu-ibu yang ingin bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah, ini hanya potongan bunga saja. Ini anak-anak yang ada di kamp pengungsian. Jadi saya tidak tahu, sempat sampai di sana.
yang seperti ini yang dibagikan kepada mereka. Kenapa nggak dibagi mushaf begitu kan? Aneh ini. Di sana banyak yang nggak bisa baca Quran karena suasana untuk belajar tidak memungkinkan. Maka yang dibagian tidak bisa menggembirakan mereka dan merupakan sejenak kesedihan mereka.
La ilaha illa